Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mbak Aris di channel Keraton Laut. Di sini saya akan bercerita tentang dunia spiritual, pengalaman perjalanan pribadi spiritual saya yang difokuskan untuk di Laut Selatan, yang kita bisa tahu bahwa penguasa di sana adalah Ibu Ratu Nyi Roro Kidul yang disebut penguasa Laut Selatan. Awal cerita, saya yang hobi dengan ilmu spiritual sering pergi ke tempat-tempat keramat, sungai, gunung, laut, ataupun tempat-tempat pemandian atau ziarah-ziarah ke tempat para wali. Ada beberapa tempat yang sering saya datangi, termasuk sumur keramat atau sumur tujuh dan lainnya. Memang saya suka dengan dunia spiritual, terutama suka menguak dan mendengar tentang siapa sebenarnya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul itu, ataupun Ratu Pantai Selatan. Singkat cerita, saya juga pernah dalam cerita seseorang bahwa Ibu Ratu atau Ratu Pantai Selatan itu sangat cantik pokoknya, atau bisa dibilang tidak bisa dibandingkan sama kaum Hawa di muka bumi ini. Menurut cerita, percaya atau tidak itu kembali ke diri orang masing-masing. Sudah beberapa kali juga saya sempat pernah mandi di sana di Karanghawu, letaknya Pelabuhan Ratu. Di situ ada sumur tujuh. Mungkin kalau kita naik ke atas ada batu kursi, tempat singgah pertapaan Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Di situ juga saya sempat juga pernah meditasi. Sehabis dari sumur kita meditasi. ada beberapa hari dari saya mandi, sempat beberapa kali saya diajak tinggal di dalam keraton Laut Selatan. Ya juga belum begitu paham apakah itu benar Ibu yang disebut dengan Ibu Ratu Laut Selatan atau Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Yang saya rasakan adalah di saat saya berjalan, laut itu terbuka. Yang saya lihat hanya tiang-tiang besar berjejer, ada beberapa tiang ya, mungkin ada 6 yang saya ingat sampai sekarang, ada 6, dan itu berlapis emas semua, berlapis emas. Di depan saya langsung terlihat ya jelas kira-kira bangsa 15 meter. Di situ ada sosok wanita cantik yang jelas sedang duduk memegang tongkat, dan pakaiannya semuanya berwarna emas. Di kanan kirinya ada laki-laki atau usia yang saya rasa itu pengawalnya, dan ada perempuan juga duduk di bawah, mungkin itu selir-selirnya. Tidak begitu lama saya hanya memperhatikan di area sekitar kanan dan kiri, karena pandangan saya hanya satu tujuan, los ke depan. Di situ hanya sempat bicara, saya diajak tinggal, silakan di sini, berdiri di samping saya. Pembicaraan sang ratu seperti itu, dan saya hanya terdiam dan tidak berkata-kata. Itu di hari pertama saya diajak ke dalam laut, di dalam kerajaan laut. Berapa minggu kemudian, ada 1 minggu sampai 2 minggu kemudian, sekali lagi saya diajak masuk. Saya sempat suruh memilih, mungkin itu pusaka kan, sebentuk pecut, dan saya disuruh ambil, dan saya juga tidak mau mengambilnya karena saya bilang bukan hak saya. Sehingga cerita di situ banyak buah yang ya seperti biasa, buah layaknya di dunia kita. Sempat saya diajak lagi untuk tinggal di situ. Saya bilang, hanya di yang kedua kali saya menjawab bahwa saya masih mau hidup di dunia. Hari berikutnya seling berapa minggu lagi, yang ketiga sama, saya juga sempat diajak tinggal
tinggal lagi. Oke, saya barusan juga Cicak menjawab pertanyaan saya yang saya bilang setiap pertanyaan ataupun setiap apa yang saya ucapkan saya kira Cicak mungkin itu menjawab kebenaran apa yang saya ceritakan. Ketiga dan keempat sama seperti biasa, hanya yang keempat berbeda. Di sana ada pas saya masuk, laut itu terbuka, ada kereta kencana lewat, dan hanya sepintas saya karena kereta itu lewat di sebelah kanan saya. Posisi mata dan pandangan saya tetap ke arah depan, yang saya bilang ada sosok wanita itu. Saya hanya 3 langkah dan tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak hanya mata saya dan pandangan mata saya. Pas keempat kalinya saya diajak tinggal di sana pun saya tetap menolak, karena saya masih ingin tinggal di dunia. Dan sampai sekarang ini komunikasi saya dengan sosok yang Ibu Ratu hanya lewat batinnya saja, dan saya mungkin meyakini bahwa itu yang dibilang Ibu Ratu. Memang kemewahan di dalam laut secara gaib, secara kerajaan memang luar biasa, tapi seluar biasanya memang itu bukan dunia kita. Pengalaman ini beberapa sering kali saya alami, diajak dan disuruh mengambil sesuatu yang mungkin bisa membuat saya menjadi kaya atau apapun, tapi kita juga harus tahu konsekuensinya, karena itu bukan hak kita dan dunia mereka dengan kita berbeda. Itu yang harus kita pelajari. Segala sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan jeripaya kita, jangan pernah diambil. Sedikit pengalaman saya tentang ditinggal 4 kali di dalam kerajaan laut pantai selatan yang saya bilang Ibu Ratu, yang sampai sekarang memang saya penggemar beliau. Sampai saat ini saya pakai channel saya disebut channel Keraton Laut, karena saya pernah 4 kali merasa diajak tinggal di laut, dan itu rasanya sangat sesak kan? Walaupun hanya dalam hitungan 5 menit, mungkin di dalam laut itu mungkin berhari-hari atau berjam-jam, termasuk di kamar 308 itu Hotel Samudra Bis kamar Ibu Ratu. Oke, cukup sekian aja untuk cerita saya di channel Keraton Laut ini. Semoga menambah pengalaman, khususnya saya pribadi atau teman-teman semua yang untuk mendengarkan video saya ini. Yang jelas, dimanapun kita berada, baik itu ada atau tidaknya makhluk-makhluk di sekitar kita, tetap sopan, layaknya kita Rahman Rahim sesama umat. Salam kenal dari saya, Mbah Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.